team fight yang besar-besaran tuh. Karena ya. dulu itu cuman ada Atlas. Sekarang ada Nino. Oh iya, dan coba Iya bisa kan? di cancel dengan adanya Purify, time Iya. journey dari Digi ya, mau nggak mau sih daripada kerepotan ya. Valid. Tapi kalau Eko emang kalau draftnya tuh jadi terlalu team fight ya. EVOS bisa main makro sih, tapi mungkin justru karena mereka melihat tadi ya, kayaknya EVOS tuh dari segi makro agak kurang gitu. Mungkin gara-gara itu mereka kayak, ya wis kita all in ke team fight aja kalau gitu. Ya kalau all in ke team fight ya sekali lagi. Cloud, Langsung Cloud ya. by the way tadi Laku banget. Cloud tuh jadi mau speak juga kalau nggak salah ya dari Eko ya? Iya nggak sih? Tadi apa Joy Valentina ya? Aku lupa ya. Kayak Cloud ya. Cloud ya, benar ya? Cloudnya juga memang lagi jadi mau speak karena basic common emblem yang bisa nge-spam Art of Thievery-nya dulu kan. Kalau kita nge-spam Art of Thievery udah jelas kita harus recall kembali kecuali pakai Demon Shoes. Tapi sekarang dengan adanya basic common emblem ya udahlah. Udah bisa nge-recall, juga dikasih quantum charge buat bisa sustain di landingnya dia. Belum lagi ditambahkan misalnya dengan agility lebih cepat lagi larinya. Oh. Jadi Jadi lebih gampang selamat sih. gampang selamat. Dan kalau dikejar juga lebih susah buat ditangkap, tapi kalau lawan Kadita bisa bahaya sih. Dan ditambah Fredrin ya. Ini dua hero yang masih bisa di flex pick. Kadita bisa jadi mid, bisa jadi roam. Kalau Fredrin bisa jadi jungle Bisa dan jadi EXP. XP. Tapi kebanyakan hari ini jadi jungle ya. Ya Fredrin rata-rata memang jadi jungler. Kalau aku lebih suka nge-flex sih dia. Jadi kayak oke ini kita kasih opsi buat musuhnya dan nanti dibelokin gitu loh. Dibelokin buat jadi XP laner. Tapi ya sejauh ini kita melihat jungler juga dan ada yang efisien, ada yang belum efisien. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari dua hero yang udah dikeluarkan sama EVOS Second, sebenarnya nih hampir copy paste dari match pertama ya. Dengan adanya pick di Fredrin, Kadita, Lancelot, Beatrix, Minotaur, sempat mereka mainkan kan tadi di match pertama. Betul, tadi kan di flex kan Game makanya kedua, Fredrin-nya iya. kan. Di Jadi flex. Tuh. menarik. Chow, Chow buat Eko ya. Tambah lagi Angela. Angela. Angel, Jadi- menarik. Meta tanda kutip double roam tapi langsung dikasih lihat ya. Kita langsung tahu kurang lebih Angelanya kayaknya nggak bakal, kecuali ini jadi Chow di EXP, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Atau Cho jungler. Kata siapa gak mungkin Cho jungler. Bisa, Kata bisa. Chow siapa? jungle ya, betul juga. Jangan lupakan. Dan Angela ini sebenarnya ya kalau dari MPL ID ya, ini kan lagi kena curse buat Angela. Cuma Ya. tenang sekali Oh, kan ya. betul. Ya soalnya dia kayak buy one get one jatuhnya. Masuk kalau memang depannya tumbang atau yang lagi dirasuki tumbang udah. Angelanya keluar cuman Nyetor nyawa aja ya. Betul. Dan Tapi Leslie. ini yang kita cari. Ada Cloud, keluarkanlah Leslie di tangan Doma. Dan Leslie ini ketika punya item one to hit ke Angela ini bakal cepet banget. Angela gak terlalu banyak ya untuk SP poolnya karena dia adalah support hero. Bisa one shot sih. Kita lihat dulu aja di ntar kayak, soalnya Leslie lawan Cloud ya. Sekarang tuh kayaknya karena pengaruh emblem nggak separah dulu, tapi Betul. tetap aja dari segi kitnya ya. Dari kitnya Leslie tuh semua hal bisa nge-counter skill-skill dari Cloud loh. Termasuk blazing duetnya bisa diberhentiin. Ya, pakai skill 2. Ada tactical grenade-nya dia sih, dan itu memang ngeselin. Tendang knockback ke belakang, Lancelot ban dulu karena memang belum dibuka bagi jungler milik Echo. Cuman ini bahaya sih karena Angela dikombinasikan dengan Martis misalnya atau Angela. Ya. Sekali lagi men, Pakito mana? Masih belum ada ya. Ini juga Franco yang gimana? Angela Pakito tuh ngeri men. Oh iya. Jab, diikat, di heavy lempar, stop strike, di jab lagi. Wow, banyak combo ya. Tapi ya kita Slow belum juga. tahu ya. Kita belum tahu di sini karena memang belum terbuka untuk Pakitonya, bukan prior sebenarnya untuk kedua tim ini. Dan lebih berbahaya untuk Echo ya karena Angela masuk rumput bisa diangkat oleh Kadita. Jadi mereka masih harus cari komposisi yang tepat juga dan menurutku Chow kalau jadi roamer ini bagus banget. Karena roamer dari Chow bisa buka rumput, dia punya immune juga. Ya, jadi Betul. bisa lebih sustain ya, minimal bisa lebih aman untuk Angelanya sendiri ya. Tapi satu band terakhir untuk kedua belah tim masih belum terlihat jungler dari masing-masing karena kita masih belum tahu Freddy-nya di mana ya, masih fleksi banget. Time to drop the beat of the flower Joy. Jadi emang fokusnya lebih ke hero yang high mobility ya, yang ada banyak dash, Lancelot dan Joy. Dan kalau emang polanya sama, ini buat Echo, kalau mereka takut ada yang ngeberhentiin ya, ada yang gagalin engage-nya, ya Franco sama Kaji udah nggak ada. Atau Grok. Kufra sih kemarin susah ya kalau lawan pakai Chow lawan Kufra. Ya. Emang kita Shunpo-nya bisa di cancel. Cancel. Itu agak rese sih. Ya, jadi ya faktor terbesar ya Kufra dan siapa lagi tadi? Ya, Kufra. Grok bisa buka rumput. Grok bisa buka Bisa, rumput. bisa. Buat ngecek, jadi mereka dari Echo juga mereka butuh hero yang bisa buka rumput untuk
ngecek Kaditanya ada di mana, dicari lah keberadaannya. Karena jangan sampai membiarkan Kadita ada di posisi-posisi yang nggak diketahui dan tiba-tiba ada surprise attack tapi Minotaur yang dipilih benar. Karena Digi udah di ban juga, takutnya Minotaurnya bisa kasih efek sisi kan. Let's make the Tuh. whole world Florin lagi kita lihat. Berarti Kadita mid lane ya? Seharusnya? Ya, Harusnya Kadita mid. mid. Seharusnya ya, oke. Kadita mid. Florin ya. Tadi sih kita lihat Florin beberapa kali udah ada, tapi kalau memang frontline-nya kurang kokoh, kurang solid ya, agak berat sih. Tambah lagi dari segi crowd control juga dikit banget dari si Evo Saikon. Kalau mereka nggak hati-hati mah ini bisa langsung diobrak-abrik sih backline. Oke. Harus banget jaga posisi ya. Tapi seenggaknya udah nggak adanya Valentina berarti tidak ada kopian ke arah Florin. Florinnya ya. Betul. Karena lumayan cukup merepotkan sih. Nah ini berarti ya Wichow nih. Wah ini serem banget. Ya Wichow keluar dan Hayabusa. Oh, Terisla juga Dari keluar. Isla juga ada Hayabusa. Hayabusa Angela loh sekarang. ini Hayabusa parah Angela bisa nusuk ke belakang. Jadi sebenarnya bisa di flex kalau mau ya. Fredria bisa jadi explainer. Tapi Terisla ini tadi udah di ban 2 kali ya sama Onyx saat melawan brand. Oh. Iya, karena game pertama kan Terizlanya MVP ya, FLPC-nya. Iya, dan Kelihatan emang banget. itu hero yang bagus banget, apalagi kalau backline-nya tuh rapuh ya. Jadi keberadaan seorang Terizla di sini sih bikin agak khawatir. Dari sisi dari Evos tuh ada nggak cara buat nge-cancel dan ternyata cuman grok ya. Ya, karena memang bro, udah mau siapa lagi buat bisa meng-cancel knock up ke atas juga. Jadi mereka punya ada beberapa efek knock up dari wild charge, dari tactical grenade untuk knockback-nya, knock up-nya lagi yang satunya datang dari Kadita ya. Dengan Breath of the Ocean dia. Bisa sih, kayak pas match RRQ ya. Kaditanya tuh nggak selalu masuk pakai Breath of the Ocean, tapi dari jauh-jauh lebih kayak follow up loh buat kayak bikin knock up-nya tuh lebih kaget gitu kan. Oke, Bisa. berarti bakal banyak banget keseruan nantinya. Kayak gimana ya tentunya kita bakalan melihat keseruannya tentunya. Tapi sebelum itu kita bakal langsung aja lempar ke caster kita Pak Pulung dan Aul. Take it away. Terima kasih Mokalate, Om Wawa dan juga Arashi. Yap, akhirnya ya sudah waktunya nih salah satu tim Indonesia akan berlaga kembali. Jadi untuk sekarang tanpa berlama-lama kita juga udah nggak sabar mau melihat seperti apa nih Yap. pertandingannya. Karena perjuangan dari EVOS Icon untuk ada di sini itu udah panjang banget Yap. dari Open Finals-nya dan sekarang harus bertemu dengan sang juara dunia juga yaitu dari Eko. Dan yang pasti ya, buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung tim Indonesia dan Betul. caster prediction. Wah, kita sama nih. Iya. 2-1 berarti bakal jadi camp keras dong ya. Harusnya akan ada pertandingan yang sangat-sangat keras dan kemungkinan itu bisa aja terjadi. Tapi kita lihat apakah EVOS Icon akan sanggup untuk menghadapi begitu banyak tekanan yang bisa dihasilkan oleh Eko Filipin, karena kita tahu satu tim ini memiliki daya gempur yang luar biasa besarnya. Betul banget dengan pengalaman yang begitu banyak juga ya. Tapi hot topic nih di hari ini Apa adalah itu? Cloud dan juga Terizla yang sering banget nongol. Oke, Cloud dan juga Terizla. Hmm. Combo dari dua ini untuk menjaga langsung dari area gold dan juga dari XP. Tapi untuk sekarang kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn menyaksikan di game yang pertama. Yap, ini dia game yang pertama match ketiga di hari ini ya. Dengan adanya perbedaan tipikal jungler nih, Hayabusa yang kita tahu sebagai assassin akan berhadapan dengan Sutujin Yap. dengan Fredrin ya. Sujin memiliki track record untuk penggunaan dari assassin, oke bagus. Penggunaan dari fighter bahkan dari tank jungler, dia udah khatam pula harusnya. Bahkan dulu sempat di-respect habis kan terhadap salah satu hero-nya Akai. Ingat? Betul, dan kalian juga harus kita respect untuk bisa membeli tiket nih ya. Wah. Karena nanti kita bakal ketemu Yap. di Istora Senayan Betul. tanggal 21 sampai 23 karena lama lagi ya? mulai 30 ribuan aja Minggu nih. depan ya? Nih, Jumat Weekend ini ya malah Jumat ya? ini. Ya ampun. Kan ini grup nanti 3 Betul. teratas akan lolos ke sana. Oke, itu dia teman-teman. Sementara untuk talent, emblemnya terlihat. Waduh, Leslie. Coba. Quantum Chop, Weapon Master, Firmness, dan dengan basic emblem dari Marksman ya. Ini baru lagi loh. Ada Primlas yang digunakan kayak begini oleh Leslie. Butuh sustainability untuk Iya. di lane-nya ya. Betul, karena dari berbagai pengguna Leslie itu sendiri juga banyak banget set emblem yang bisa digunakan. Bahkan ada yang pakai juga untuk ke Weapon Masternya digunakan. Lalu nanti ada Lethal Ignition juga digunakan. Sementara untuk sekarang Weapon Master lagi Quantum Charge yang bisa digunakan untuk bisa kabur dari area-area yang sangat-sangat diinginkan. Betul, dan Sanji juga di sini pakai common ya dengan focusing marknya nanti dia akan bisa membantu pula. Rekan-rekan
rekan-rekannya. rekan-rekannya dan ada cooldown juga tadi yang dibawa nanti bakal lebih mudah lagi untuk ke spam dari hardguardnya nanti siapapun yang butuh bantuan dari Sanji. Tapi back to the game, turtle yang pertama akan segera muncul dan Sunford beserta Sutsujin sekarang udah mulai set up posisi terlebih dahulu. Sangat damai ya, sampai dengan Lord Ace ataupun dari turtle ini muncul. Damai banget keadaan karena untuk sekarang Yawi yang mulai maju ke bagian depan hampir saja tadi bisa menginjak dengan satu last hit dari Jet Kunda yang dimiliki, tapi Yawi masih mencari posisi Wild Charge, kena pula ke arah Hayabusa yang ada di bagian belakang dan sudah ada pergerakan Angela tadi yang masuk ke dalam tubuh dari Hayabusa, walaupun untuk sekarang Zaidanya nggak bisa lagi diselamatkan dan satu orang berikutnya Angela pun wow, 2 orang loh. Iya, ini Angela mid ya. Jadi basically nggak ada yang punya range jauh dari segi penggunaannya. Yap. Karena balik lagi, oke outplay di sini dengan Cloud-nya dia butuh banget maju untuk bisa memberikan blazing duetnya. Dan tadi sebuah space juga yang di-create sama Veldora, wild charge yang tepat waktu dan Zaidanya bahkan terpanis. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat Rivals Icon unggul jauh. Turtle-nya didapetin, bahkan 2 poin kill juga berhasil untuk diamankan. Dan terlihat sekarang goldnya tipis-tipis sudah mulai mengungguli. Tapi yang perlu diingat adalah di gold lane-nya Cloud ini cukup sulit untuk bisa berhadapan dengan adanya Leslie dan itu harus juga dimaksimalin nih oleh Doma. Mungkin bisa dibilang sekarang untuk Leslie itu adalah counter natural yang dimiliki oleh Cloud untuk sesama marksman ya, berada di dalam satu landingnya. Karena dengan satu blazing duet itu gampang banget digagalin dengan satu tactical granat yang dimiliki oleh Leslie. Tapi kita lihat lagi seperti apa nanti positioningnya, seperti apa nanti kapabilitas dimiliki oleh Cloud untuk mencari momentum. Kapan dia harus keluar, tapi Yawi sekarang dikejar habis-habisan. Belum ada Way of Dragon yang mau dia keluarkan, masih ditahan. Bahkan tadi Angela hampir aja masuk. Angelanya hampir. Hampir, tapi sepertinya ada komunikasi di belakang yang membuat, oke ntar dulu, jangan tahan harga lu. Gak apa-apa, gue aman gitu ya. Iya, gue aman gitu ya. Tapi pakai bahasa Tagalog pasti kan. 1v1 situation, Sanji versus Sutsujin. Tapi Sutsujin masih pede dengan Fredrin yang dia punya, masih santai saja di area river. Karena sekitar 15 detikan lagi akan ada turtle yang muncul. Tapi Clyde masih mencari momentum pula. Oke, dan balik lagi sebenarnya di bawahnya outplay mencoba untuk dibantu juga oleh Yawi. Doma yang aman-aman aja, dan dia main cukup sabar, main posisi banget dan bahkan Berserker Fury udah diamanin. Turtle yang kedua sekarang udah muncul. Tadi setupnya ini udah bagus banget dari Veldora yang akhirnya nahan pergerakan Eko untuk bisa nge-secure ke arah turtle-nya. Dan sekarang udah dilakukan kembali zoning out oleh Sutsujin terlebih dahulu. Biasanya nih ya, kalau pengguna-pengguna Leslie menggunakan Quantum Charge, itu item pertamanya langsung digas ke Berserker. Jadi nggak ada untuk pembelian item sepatu atau pembelian apapun itu loh. Bahkan di kos kakinya Way of Dragon mulai connect dan sudah ada lagi satu blazing duet. Tapi sepertinya Doma udah berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya. Yawi mempertahankan agar ada aggro damage yang masuk ke arah tubuhnya dan juga bertahanlah sudah satu marksman-nya. Sejauh ini ada pergerakan dari Yawi yang berhasil menyelamatkan marksman yang mereka punya, tapi tidak untuk Doma. Yawi nahan badan loh, kelihatan banget loh dari tadi. Ini tank ya, ini romer yang benar-benar bisa berkorban dan akhirnya pertukarannya hanya ada gold lane yang ditukar dengan turtle yang kembali diamankan oleh Sutsujin. Tapi ini masih belum cukup untuk bisa mengejar nih Eko yang sekarang dalam keadaan yang cukup behind, masih mencari momentumnya juga. Dan sejauh ini penggunaan dari Assassin yang masih belum kelihatan nih, mau coba untuk engage satu lane. Dan kita bisa melihat fleeting time menjadi item pertama untuk Sanji. Makin cepat lagi nanti untuk cooldown hardguard-nya. Dan kalau misalkan udah punya fleeting time kayak gini, kayaknya udah akan ada aroma-aroma, ada rotasi dan juga ganking nih. Sementara sekarang Yawi mencari momentum lagi ya, mencari positioning lagi, mencari formasi. Dan ada satu ultimate snipe dikeluarkan, terlihatlah pergerakan Yawi. Yawi punya ultimate, Yawi punya Wave Dragon, tapi Yawi nggak ada flicker. Yawi nggak punya flicker, tapi item build di menit yang ke-6. Ditambahin langsung ternyata udah pakai Warrior Burst juga, berarti ini nggak hanya mengandalkan Quantum Charge-nya aja, tapi juga untuk mengandalkan dari armor yang dia miliki. Dan sekarang pertempuran akan kepecah di area tengah karena Yawinya gagal tadi untuk bisa mendapatkan momentum dan juga ada pembalasan dilakukan oleh Clyde. Mereka semua mundur teratur. Ini Ivan juga langsung bikin fleeting time ya. Dia mau nge-spam Bloom-nya nanti buat siapapun yang di pick off, dan perlu diingat bahwa Bloom ini adalah global presence. Beda banget dengan ada Sanji yang dia single target. Dia hanya ada satu orang aja yang bisa dirasuki.
Dan kita akan melihat di arah bottom lane, Wah, wah, Cryde wah, masih wah, mencoba wah, untuk maju ke arah outplay. Oke, tadi udah ada Petrify langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini ada outplay yang memang masih terselamatkan. Dengan adanya Angela, Sanji berhasil masuk ke dalam tubuh dari satu marksman yang mereka miliki, tapi Sujin di area yang berbeda masih melakukan farmingan monster jungle yang dimiliki oleh Eko, digas terus, dan Doma kayaknya tadi mengarah ke BOD langsung ya. Ini lagi posisi menang mereka, jadi Doma juga memanfaatkan hal tersebut. Gua fullin aja damage-nya di awal semuanya. Langsung pakai item jahat ya. Biasa ya, karena tadi udah ada satu Legion Sword ya yang terlihat ya, dan masih ada lanjutan lagi dari dagger-dagger yang diambil. Malefic juga bisa. Jadi, Malefic. tapi Turtle yang ketiga nih, bahkan kali ini di arah bottom lane. Ada Wave Dragon yang terconnect dan Blazing Duet dari belakang outplay. Memberikan damage cukup besar di mana Ivan masih bisa bertahan dan Doma masih bisa memeluk outer turret di arah bottom lane sehingga tidak ada yang terpikat walaupun Yawi ultimate snipe from Doma menumbangkan Yawi di sana. Oke, outplay. Ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Selamatlah sudah dirinya untuk saat ini, tapi tidak dengan Yawi. Ada beberapa komunikasi tadi sepertinya dari Eko yang di sini terlihat masih belum cukup baik ya. Ada momentum-momentum yang berhasil langsung digagalkan, tapi sekarang pertempurannya kembali terjadi di area The Turtle. Veldora penalty zone dikeluarkan, tapi dengan Power of Nature dia tidak terganggu sama sekali. Bahkan sekarang Sunfordnya harus diusir mundur. Begitu baik Wild Charge dikeluarkan, dan sekarang di bagian belakang Rock Wave harusnya bisa dikeluarkan, dan benar hilanglah sudah Sunford dikeroyok oleh Doro sekaligus plus adanya lagi sebuah ultimate snipe. Satu itu terakhir masih berhasil digagalkan oleh Yawi. Body block Yawi datang tepat waktu sehingga tidak ada point pick off terjadi. Tapi ini butuh banget follow up damage dari inisiasi yang dilakukan oleh Yawi. Oke, tadi dia rotasi ke bawah, dia dapetin momen kepada Domanya. Cuman balik lagi dengan adanya Bloom, akhirnya kalkulasi damage-nya jadi harus dihitung lagi, jadi di-miss kalkulasi semua. Dan bahkan Evo Saiken mereka bisa dapetin outer middle turret, perfect turtle untuk Sujin. Dan akhirnya Evo Saiken unggul di angka 3.600 gold. Oke, dan Doma coba lihat 6.200 Leslie. Satu marksman yang sangat berbahaya apabila memiliki item. Hit and run-nya sangat mengerikan, tapi Cryde berhasil untuk kabur dari tersebut. Rock Wave-nya dikeluarkan pula guna untuk defensif saja, dan berhasil sejauh ini strategi yang dia miliki. Iya, dan balik lagi masih belum cukup follow up ya dari inisiasinya Yawi. Even pun itu Blazing Duet. Dari Blood of Despair yang diamankan oleh Veldora tadi item pertama udah ada Heptasis ya. Itu makin kuat lagi dari physical defense-nya. Iya, bagusnya dia makin kuat dari physical attack, tapi physical defense-nya juga nambah. Tapi tidak dengan magic-nya. Iya, tapi satu-satunya source magic cuma ada di Sanji. Betul. Dan sekarang untuk Sanji sendiri juga tipikalnya bukan hanya hei apa yang terjadi? Satu hit terakhir bisa bertahan untuk Zaidanya, masih berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang miliki, tapi pada berbeda Yawi gagal sepertinya untuk langsung mengeluarkan Wave Dragon, tapi sekarang masih berhasil. Sujinnya sendirian masih terlalu kuat. Ada Veldora yang udah hadir dan tersebut, dan juga tidak bisa bertahan lagi dari Sanji karena menghilanglah, tidak ada bantuan, dan Wild Charge-nya connect. Zaidanya mau kemana? Masih ada kuat shadow. Cryde-nya mencoba untuk menggagalkan pergerakan, tapi ultimate snipe lenyap. Satu damage terakhir ya yang akhirnya membuat dari Zaida pun gak bisa bergerak. 0-2-0 KDA untuk seorang assassin di menit 10 pertama ini cukup sulit untuk keep up lagi, tapi penalty zone kali ini dibuka. Pressure Ward masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh outplay, tapi Sunford dengan damage yang cukup banyak sehingga Sunford menjadi korban selanjutnya. Oke, Wave Dragon, tapi tidak ada fall damage Yawi. Wave Dragon for nothing. Bener-bener gak ada apa-apa di situ. Iya, dan gak ada banget damage Gak ada. sih. Blazing Duet tadi di luar dari garis bebatuan yang ada di dinding situ. Iya. Damage kemana gak ada. Iya, Karena dia juga harus memikirkan Leslie yang tadi langsung lari. Kita tahu ya, Master of Camouflage pasifnya aktif, itu akan berbahaya sekali. True damage ya kan, apalagi dengan item-item critical juga. Oke, dari Blazing Duet, misalkan tadi udah lihat juga ada beberapa item attack yang dimiliki, tapi outplay dia dapat bottom lane, satu kali Power of Nature. One charge, outplay berhasil di outplay balik oleh seorang Veldora. Oke, Veldora too strong bro, ini udah bagus banget. Tapi sekarang Sujin berusaha untuk bisa langsung menggagalkan pergerakan Sanji yang ingin pulang. Akankah masih sempat sebelum nantinya dia bisa kabur kemanapun dengan Harkat, walaupun untuk sekarang Harkatnya tidak ada dan Sanji tidak bisa diselamatkan. Evo Saiken menguasai 11-1. Yap, dan damage dari outplay juga akhirnya harus gak maksimal masuknya karena ada Bloom.
dia ada heal-nya lagi. Dan di saat heal-nya itu bisa menyelamatkan rekan-rekannya, damage yang dibalesin nih dari Doma dan bahkan Veldora, itu membuat dari Eko pun gak bisa bergerak terlalu lama lagi. Walaupun Sanji pun kita tahu dia punya hard guard yang bisa menyelamatkan siapa, tapi dia hanya milih satu aja. Weh, itu. What? Oke, hard guard-nya masuk kayak Busa barusan. Oke, ini akan menjadi satu kesempatan yang sangat baik untuk Evos Icon. Sanji barusan sudah mengeluarkan ultimate dan di sini terlihat jelas komunikasi yang kacau di sini, Ul. Ya, dan bahkan Ivan di sini punya Necklace of Endurance ya. Yap. Siapapun nantinya yang nabrak ke arahnya, heal up-nya gak bakal terlalu terasa lagi. Dan 3 base turret tersisa yang dimiliki oleh Eko. Membuat dari Evos Icon kali ini masih mencoba untuk melakukan adanya manajemen wave minion terlebih dahulu dan ultimate Buset, snipe. sakit banget ultimate snipe-nya. Belum lagi Veldora akhirnya berhasil untuk mengakhiri. Ada sebuah pergerakan tadi dari Yawi tapi masih mengerikan untuk dirinya bisa masuk ke dalam area defensif yang udah diciptakan oleh Evos Icon di area tersebut. Yap, outer dari base turret dari top lane ya, yang bakal coba untuk dihancurkan, masih bisa di defense juga. Sunford yang memang udah nggak bisa lagi nahan badan. Balik lagi, Yawinya di sini tipikal yang inisiator, jadi dia nggak akan bisa nahan badan terlalu lama di depan. Sunford yang makanya dari tadi menjadi samsak berjalan untuk Eko. Samsak perjalanan itu pun tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi gitu loh. Karena kita tahu sekarang Leslie damage-nya udah akan semakin menggila. Ini nanti kita lihat item-item apa saja yang akan udah mereka bangun ya. Wah, Ini jaraknya 41.500, 32.800. Oke, ada sekitar 7 sampai 8 ribuan loh di sini jaraknya. 8.800. Oke. Dan Veldora Knight ini kombinasinya luar biasa berjalan dengan baik ya. Banyak banget stun, ada Petriva, ada Watchar, dan damage yang dikeluarkan juga optimal. Apalagi di sini banyak banget hero dari targetingnya ya, entahlah itu dari Sanji. Oke, karena memang Sanji adalah mid laner, jadi Ice Queen One item selanjutnya yang memang sudah dipilih. Cloud dari Outplay dengan 3 item starter pack attack speed, ada Corrosion, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Di sini masih belum cukup untuk bisa langsung memberikan damage balasan untuk Evos Icon dan terlihat dengan 12 banding 1. Ini terdominasi banget sih. Benar-benar terdominasi oleh Doma pula. Dari tadi ya. Area god lane tuh bener-bener bisa dia kuasain, bahkan untuk nyerang dia butuh beberapa orang loh tadi. Ya kan, ada Outplay, lalu dengan adanya Yawi. Ini mereka bekerja sama terus-terusan dan Sanji kadang harus ikut. Untuk bisa mendapatkan Doma, itu pun kalau dapat. Dan tadi ada beberapa momen nggak dapat. Dan kadang susahnya ada Angela ya. Oke lah, dia bisa dapetin heal up, punya absorb juga. Tapi kalau misalkan gak berhasil nih, kadang Angelanya ketinggalan. Akhirnya jadi buy one get one. Nah itu. Angelanya mau lari kemana lagi juga bingung kadang ya. ketinggalan kan. Yep. Ternyata durasinya habis. Habis durasinya. Ini Doma sendiri juga respect banget. Dia tetap menggunakan WON loh. Dia tetap menggunakan WON dalam keadaan mereka sangat unggul jauh sekali. Sekarang Radiant Armor diambil oleh Veldora. Knight juga nanti ya. Dengan satu rock wave harusnya udah bisa pick off siapapun yang dia inginkan. Ultimate step terlihatlah sudah di mana saja positioning dimiliki oleh pemain dari Eko, karena sekarang Sunford bisa saja lompat ke bagian depan lalu mengeluarkan penalty zone-nya, tapi masih ditahan karena Lordnya ada di bagian atas. Lordnya ada di atas dan Susujin udah siap bakal jadi garda terdepan dengan Immortal yang sudah diamankan. 2 base turret dihancurkan, masih mencoba untuk mendefense tapi Eko mereka kurang banget untuk segi high ground defendernya, sehingga kali ini masih bersusah payah walaupun wave minion di arah tengah pun masih coba untuk dikawal oleh Evos Icon. Yap, 2 base turret sudah hilang. Sementara Zaida di bagian bawah. Ada Shadow Kill yang harus terpaksa dikeluarkan, tapi Rock Wave connect pula masuk ke dalam tubuh dari Sanji. Bahkan sekarang ada Veldora di bagian belakang guna untuk bisa membuat Zaida aja tidak bisa kemana-mana, tapi ternyata kali Yawinya berhasil menangkap pula karena ada Doma yang masih ada flicker dan dia pun masih bisa selamat. Ada belum tadi udah langsung dikeluarkan Domanya berdiri di tengah-tengah area defensive dimiliki oleh pemain dari Eko. Tapi dikit lagi epic ada Doma akhirnya berhasil di shutdown, tapi Outplay untuk kali ini free hit banget. Susujin berusaha untuk kabur dari tersebut dan Ivannya berusaha untuk kabur, tapi Ivannya masih berhasil selamat. Hanya sekarang ada Quad Shadow Petok Suri kalau sudah dikeluarkan, masih berhasil langsung dihilangkan. Ada 2 melawan 2. Susujin berusaha untuk bisa mempertahankan diri yang sebentar lalu Knight hilanglah sudah pergerakan dari Sunford. Oh my god, 4 player dari Evos Icon berhasil untuk ditumbangkan dengan targeting from Yawi yang tepat terhadap Doma. Dan akhirnya membuat dari Evos Icon masih belum bisa untuk bisa mengamankan game yang pertama dengan begitu cepat. Dan Lordnya bahkan ini membuat goldnya nggak jadi jauh lebih unggul lagi. Minus 2000. Terlihat bahwa Eko mereka bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Dan outer turret yang udah dihancurkan dan bahkan invasi ke arah jungle.
sekarang sudah dilakukan. Yep, itu dia. Sudah terlihat tadi beberapa pergerakan yang memang masih bisa dihandle dan juga di-counter oleh pemain Eiko. Wah ini Yawi-nya sih ngeri banget ya. Chow Yawi ya. Ini memang Mendadak. benar-benar ikonik banget. Yap, selagi dia ada flicker, bye-bye dah. Itu dari belakang loh. Tiba-tiba dia lompat masuk, targetnya pas banget ke Doma yang punya damage paling besar pastinya ya. Dan karena Veldornya tadi udah tumbang duluan di depan mau ngejar ke arah depan sana. Ada Bloom tadi tapi nggak cukup untuk bisa nyelamatin Veldora. Dan akhirnya ya udah target satu-satunya ya udah Doma. Dan akhirnya momentumnya berhasil diciptakan dan menjadi titik balik nih Eiko yang sekarang udah mulai keep up mengejar dari segi goldnya, dari segi objektif turretnya, dan bahkan mereka berani untuk bisa set up dan juga mencari informasi nih, zoning ke area Lordnya. Kelihatan ya posisi Yawi tadi dengan ultimate snipe itu adalah penggunaan yang sangat baik. Jadi bisa melihat di mana saja pergerakan dari beberapa player Eiko dan juga Zaida. Belum mau maju ke bagian depan Sutsujin. Akankah beradu retribution dengan satu jungler dari Eiko ini? Karena untuk Ivan dan juga Doma mereka bersama-sama. Ya, dan balik lagi, butuh banget ada yang nahan dulu di arah base-nya karena minionnya juga udah mulai kedorong. Yap. Dan yang ditugaskan ada Sanji. Sanji bisa hadir kapanpun ya, dari base dia bisa punya hard guard pasti untuk bisa langsung masuk ke area pertempuran. Tapi Lordnya masih ditarik ulur nih, Sutsujin yang benar-benar jadi badan banget ngedepanin untuk player-player dari Force Icon dan teritorinya masih coba untuk diamankan terlebih dahulu. Yap, coba lihat tadi Yawi muter ke rumput sebelah kanan dan juga Doma itu lari ke arah yang berbeda jauh banget ke atas loh. Dia ingin mengamankan dulu ke area orange buff-nya karena mungkin dari perhitungan mereka Lord ini masih akan ditahan terlebih dahulu sampai nantinya orange buff itu berhasil diambil. Ini sekarang Yawi kalau mau masuk ke area dari Lord, Ivan dan juga Cry ini bisa banget ngasih informasi. Jadi harusnya Doma selamat ya, harusnya. Dan sekarang Yawi dengan satu konsil harusnya ada semua informasi. Tapi Doma aja tidak ada follow up damage di situ. Tidak ada sama sekali, tapi ternyata udah ada sekarang. Rame banget mendadak untuk bisa memberikan damage yang begitu mematikan. Dan juga Lordnya tadi berhasil langsung diamankan pula, tapi Lordnya terreset pula. Mereka semua mundur teratur, Sunfone berhasil dilaksanakan. Sutsujin coba lihat, Sutsujin mencoba untuk bisa membalaskan apapun yang dimainkan oleh Outplay. Dan Doma berhasil mendapatkan 2 orang. Dan Doma dengan adanya penyelamatan dari rekan-rekannya semuanya langsung nempel. Walaupun di situ ada penalty zone ya dari Sunfone yang akhirnya kena banyak target. Tapi dengan adanya Bloom dan banyak banget tadi efek sisi yang akhirnya membuat player-player dari Eiko ini nggak bisa ngasih damage ke Doma. Yap. Ada entahlah efek town, entahlah tadi dari Petrify-nya Krite. Sehingga kali ini wow, damage-nya luar biasa sekali. Cukup panik seperti itu, sepertinya untuk tim Eiko ya. Dan juga selain dari Eiko yang panik siapa? Yang panik adalah provokator-provokator di luar sana yang ngehujat tim Indonesia yang sedang berlaga di event internasional. Aneh gak lu? Aneh banget Aneh gak ya. ngelihatnya? Tim Indonesia lagi berjuang di laga internasional tapi malah dihujat sendiri. Aneh. Padahal mereka masih minta jajan sama orang tua di rumah. Iya, aduh. saya nggak habis pikri sih sebenarnya kalau main kayak begitu-begitu. Di luar Nurul ya. Oke, sementara untuk sekarang ada wave minion lagi akan masuk di bagian bawah, di bagian tengah, di bagian atas beserta dengan Lord. Yap, dan ini Lord yang evolve ya. Lord yang tinggal dikawal aja di arah mid dan balik lagi dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki oleh EVOS Icon, perbedaan dari segi item dengan adanya tidak adanya high ground defender dari Eiko. Mereka mau gimana defensif ya, dan bahkan outplay sudah terasuki dengan adanya hard guard dari Angel Sanji, tapi nampaknya Lordnya bakal ditahan di depan aja dan Lordnya berhasil untuk di-clear begitu saja. Yap, Rock Wave dikeluarkan, tadi ada Shadow Kill juga yang udah terlihat, sementara untuk Doma posisinya masih aman, beberapa detik lagi dia punya flicker dan juga ditabrak satu orang berhasil, ada Blazing 2 dikeluarkan guna untuk defensif saja. Masih ada wave minion akan bergerak dari tengah dan juga dari bawah. Mereka harusnya masih punya kesempatan untuk bisa menabrak pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Eiko karena masih lengkap dengan 5 orang. Yawi dipaksa untuk mundur. Doma ada di bagian belakang. Wave minion sudah mulai masuk. Coba lihat damage dihasilkan oleh Doma karena Sunford setebal itu pun langsung sakit. Tapi base-nya Doma bergerak ke area berbeda, tapi Yawi-nya mengejar ke arah yang salah. Dan Yawi sekarang udah mulai mengkilas. Jika Epi tersisa, ada penalti zone mulai masuk. Tapi untuk sekarang Zaida juga menghilang. Base-nya dan base-nya. EVOS Icon berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Doma sebagai damage dealer terbesar semuanya mengawal Doma sehingga targeting yang dilakukan oleh